Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Agus Munir dari SMP Negeri 7 Penukal akan mencoba menggali-gali informasi terkait bagaimana cara pengambil keputusan yang terbaik terkait dilema etika. Kali ini saya bersama Pak Abmuluk SPDGR ya, Iya. yang kebetulan diangkat menjadi kepala PLT, PLT. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penukal. Iya. Nah, kita langsung aja nih Kak Muluk ya. Boleh panggil kakak aja ya biar lebih akrab ya. Yep. Kan ini sekarang sudah diangkat jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Penukal nih. Tentu mindsetnya akan berubah. Dan kebetulan sekali begitu diangkat jadi kepala sekolah, kakak sekarang sudah mempelajari bagaimana cara mengatasi sebuah masalah terkait dilema etika tuh. Pasti akan lain ya pandangannya kan. Benar. Dari kacamata wakil kepala sekolah, sekarang kacamatanya itu kacamata yang lebih luas lagi, yaitu kepala sekolah itu sendiri. Nah, untuk sekarang nih pasti sudah tahu dong bagaimana cara membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Ya, benar sekali Pak Agus ya. Saya punya background karena sekarang lagi belajar di guru penggerak juga. Jadi ketika saya menyerap banyak sekali informasi, pemahaman, pengalaman, tentu itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan saya putuskan terhadap suatu permasalahan. Ya, oke, terkait dengan dilema etika ya, dan juga bujukan moral, kita sudah memahami bersama ya bahwa dilema etika ini adalah ketika suatu situasi yang terjadi itu ada dilematis yang di sana. Yang menjadi dilema adalah ketika terjadi pertentangan antara dua hal atau dua nilai-nilai yang kita anggap keduanya benar. Nah, jadi ketika perkara benar bertemu dengan perkara benar dan kita harus memutuskan salah satunya, inilah yang dinamakan dengan dilema etika seperti itu. Kemudian kalau bujukan moral, dia lebih ke ada salah satu sisi yang mungkin bertentangan dengan aturan, satu sisi dia sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Jadi istilahnya satu perkara yang salah dan satu perkara yang benar. Maka ini bisa kita identifikasikan bahwa itu tersebut termasuk perkara bujukan moral. Oke. Untuk selanjutnya nih, selama ini bagaimana Pak Abmuluk itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana nih? Untuk sekarang beda kan lah ya, caranya benar. Ya. Ketika terjadi dua pertentangan antara nilai benar lawan benar seperti itu Pak Agus ya. Ya, kita melihat dulu apa nilai yang dipertentangkan ini apa. Ya. Jadi dengan kita memahami dua nilai yang berbeda ini tadi, tentu kita akan bisa mengidentifikasi kedepannya nanti ketika kita memutuskan itu hasilnya akan bagaimana. Jadi langkah pertama mungkin kita lihat dulu pertentangan ini porsinya, walaupun dia sama-sama benar, nanti arah yang dituju dari salah satu sisi nilai itu adalah kemana arahnya. Apakah dia lebih kepada mementingkan kepentingan pribadi, atau dia sebenarnya lebih berpihak kepada kepentingan orang banyak, atau sekaligus berpihak kepada kepentingan murid. Nah, tentu kita akan memutuskan suatu perkara yang lebih banyak efeknya terhadap orang banyak seperti itu. Ya. Sedangkan kalau di kita ini kan menghamba pada siswa ya, berarti lebih diutamakan itu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Benar. Untuk selanjutnya, nah masalah langkah-langkah ini untuk sekarang sudah diterapkan dan bagaimana caranya itu langkah-langkahnya? Iya, benar. Untuk penyelesaian masalah. Benar, saya ungkapkan di awal, semakin banyak informasi, ilmu, pemahaman yang kita yang kita serap, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana langkah-langkah kita ketika akan mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi kita pahami bersama bahwa ketika kita menemukan kasus dilema etika tadi yang terjadi, tentu tadi yang pertama kita memahami dulu apa tadi yang dipertentangkan ini apa seperti itu, sehingga kita bisa melihat efek. Kemudian yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam situasi ini ketika kita akan memutuskan, termasuk perkara moralkah atau perkara yang tidak perlu kita besar-besarkan seperti itu. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita melihat efek. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita memutuskan kita membela nilai A. Apa yang akan terjadi ketika kita membela nilai B. Nah, hasil akhir ini
yang akan terjadi ini tentu kita akan pikirkan seperti itu. Kemudian perlu juga bagi kita melakukan seperangkat pengujian. Jadi ketika kita akan melakukan plan A, bercondong kepada plan A atau condong kepada plan B, tentu kita akan membuat seperangkat pengujian secara tidak langsung, seperti uji legalitas. Iya, seperti itu ya. Jadi kita melihat adakah istilah hukum yang dilanggar, peraturan yang dilanggar, adakah peraturan yang dilanggar seperti. Ketika ada peraturan yang dilanggar, berarti ini bukan perkara yang dilema etika, berarti ini adalah perkara bujukan moral. Berarti kita tidak bisa berkompromi dengan hal yang sifatnya melanggar aturan. Jadi tolak ukur aturan itu juga perlu dipertimbangkan ketika kita akan memutuskan. Kemudian kita juga bisa melihat, kita mengandai-andai seperti itu. Seandainya perkara kita ini dipublikasi atau dikonsumsi orang banyak melalui kayak media sosial, kita merasa bagaimana nih? Nah, ketika kita merasa tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan keputusan kita. Berarti kita harus mementingkan salah satu sisi yang nilai yang lain tadi, yang mungkin ketika kita memutuskan kita akan merasa nyaman. Dan juga akan banyak sekali seperangkat uji lain, seperti kita mungkin akan mengandaikan kalau seandainya kita punya seseorang mentor seperti itu, orang yang mungkin kita anggap dia sudah sering mengambil keputusan dan dia lebih bijak seperti itu. Seandainya dia mengambil keputusan, bagaimana apa yang akan dia putuskan. Jadi kita bisa meminjam pemikiran orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita seperti itu. Dan sebenarnya banyak uji-uji lain yang akan kita lakukan. Tentunya hasil akhirnya adalah supaya kita ketika mengambil keputusan itu tidak gegabah dan tidak asal kita putuskan saja, tentu dengan ukuran yang sudah pas sehingga keputusan kita adalah keputusan yang tepat dan terbaik seperti Jadi langkah-langkahnya tadi itulah yang membantu Pak Muluk sekarang ini sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang Pak Muluk akan hadapi ataupun bahkan sedang dihadapi ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih? Iya, benar ya. Sudah jelas kasus atau situasi yang berurusan dengan dilema etika ini sebenarnya merupakan sebuah tantangan. Ketika nilai-nilai yang diperjuangkan atau dihadapi tadi adalah satu sisi adalah suatu yang benar, suatu hal yang benar. Satu sisi adalah suatu hal yang benar juga. Ini sebenarnya sebuah tantangan bagi kita. Apa yang kita harus condong dan berpihak kepada apa? Kepada nilai yang mana? Ketika pertentangan tadi satu sisinya adalah berurusan dengan perasaan, terkadang kita tidak serta-merta harus memutuskan sesuatu berdasarkan aturan. Tetapi kita harus memikirkan juga bagaimana kalau seandainya kita di posisi orang yang akan kita ambil sebuah keputusan tersebut. Artinya kita harus juga memikirkan perasaan siapa saja pihak yang terlibat tadi. Di satu sisi kita juga harus menerapkan aturan. Karena tujuan daripada kita menerapkan aturan kedisiplinan itu adalah untuk menciptakan bagaimana caranya kalau kita berurusan dengan murid supaya murid kita ini memiliki etika, kedisiplinan untuk kesuksesan murid. Di satu sisi juga kita harus memikirkan dari sisi perasaan. Jadi ketika ada dua pertentangan seperti ini, satu sisi kita harus mementingkan aturan dan ini benar, satu sisi kita harus mementingkan nilai perasaan, rasa kasih sayang, dan ini juga benar. Ini adalah tantangan tersendiri kalau menurut saya. Jadi malah kegalauannya itu antara baik dengan baik itu. Jadi seperti itu, mungkin bisa dilihat juga dengan kacamata lain mungkin ya, kayak waktunya mungkin panjang pendek efeknya seperti juga bisa jadi. Oke. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau terjadwal kayaknya mungkin belum sampai terjadwal ya. Tapi yang pasti begitu ada situasi yang menuntut saya untuk mengambil kebijakan, tentu saya tidak akan memutuskan langsung serta-merta memutuskan. Tentu saya akan berpikir terlebih dahulu, melakukan langkah-langkah bijak seperti yang dijelaskan di awal tadi, melihat dulu apa yang akan diputuskan.
Sehingga ketika saya memutuskan nanti bukan sebuah keputusan yang diambil dalam waktu tergesa-gesa seperti itu. Tentu butuh waktu untuk melakukan pemikiran yang jernih dan juga menganalisa beberapa faktor yang berpengaruh di situ, sehingga keputusan yang diambil tadi adalah keputusan yang benar-benar maksimal seperti itu. Dan tentunya juga keputusan itu tadi sebelum diambil tentunya juga melewati beberapa langkah-langkah yang Pak Muluk tadi sebutkan. Iya, seperti benar-benar. Oke, selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Ya, benar-benar. Kalau sekarang ya, tentunya dalam, beda dalam ya. posisi sekarang saya sangat didukung dan dibantu sekali oleh yang pertama stakeholder sekolah saya. Jadi ketika saya akan mengambil sebuah keputusan, tentu tidak saya sendiri yang memikirkan seperti itu, karena saya tidak bekerja sendirian. Saya didukung oleh sebuah tim ya. Seorang kepala sekolah itu ada di bawahnya ada wakakurikulum, ada kesiswaan, ada guru-guru yang hebat di sana. Nah, ketika saya akan mengambil keputusan, tentu saya akan menyerap aspirasi, informasi, masukan dari mereka, sehingga itu menjadi bahan dasar ketika saya akan memutuskan. Dan juga saya sekarang ini kita di era informasi digital yang sangat mudah sekali untuk mengakses informasi seperti itu, sehingga saya tidak akan memutuskan sendirian. Perkara tersebut tentu saya akan mengkonsultasikan kepada juga orang yang saya anggap sebagai mentor saya seperti itu. Jadi sehingga saran dan masukan dia tadi akan membuat saya ketika memutuskan itu menjadi lebih elegan seperti itu. Benar-benar. Ya. Tentunya sekarang dengan jabatan baru sebagai kepala sekolah itu malah kalau saya lihat kayak itu cakupannya bahkan sekarang lebih luas lagi. Kalau dulu sebagai wakur mungkin faktor-faktornya antara teman sejawat, kalau enggak kepala sekolah sendiri. Kalau sekarang kan teman sejawat bisa, bawahan bisa, atau mungkin sekarang komunitas yang lebih luas lagi, yaitu komunitas kepala sekolah dengan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa ya. Kenapa tidak kita ambil pengalaman? Benar. Jadi sekarang faktor-faktornya malah jauh dipermudah lah kemungkinan besar ya. Benar. Oke, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Muluk petik nih dalam pengalaman pengambilan keputusan? Dari saya menjabat sebagai seorang wakakurikulum, sekarang saya diamanahi sebagai PLT kepala sekolah seperti itu. Tentu ada beberapa kebijakan yang sudah saya ambil dan sudah saya analisa, evaluasi hasilnya seperti itu. Tentu akan semakin sering kita mengambil kebijakan, itu akan membuat kita semakin bisa dalam mengambil kebijakan. Artinya akan semakin terampil ketika kita mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Artinya apa yang kita lakukan sebelumnya itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan akan datang. Jadi semakin kita menganalisa setiap kebijakan yang kita ambil, itu akan mempertajam intuisi kita, analisa kita ketika kita akan mengambil keputusan berikutnya seperti itu. Jadi akan semakin terampil seperti itu. Jadi istilahnya rangkaian ini nantinya akan menjadikan sosok Pak Muluk ya, insya Allah jadi orang yang mungkin lebih wise, bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pengalaman atau yang bisa dipetik dari semua hal-hal atau permasalahan tadi adalah menjadikan Pak Muluk menjadi lebih baik lagi. Seperti itulah ya kiranya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Muluk ya, dan selamat sudah diangkat jadi kepala sekolah. Demikian wawancara kita dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penukal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Gus Munir, CGP Angkatan 6, di kelasnya Ibu Al-Fatihah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.